Beruntung usai kejadian semua keluarga termasuk Bumi, anak sambung Saskia datang menjemput Kala, sekaligus berikan support agar mentalnya kembali stabil. Pasti kan dia shock banget, dia trauma banget juga ngeliat situasi kayak gitu, lagi di atas motor berdua, tiba-tiba yang nyupir Bumi di depan itu langsung dipukul. Saskia Mika cemaskan kondisi mental putri keduanya Kala Madali yang menyaksikan secara langsung peristiwa penganiayaan atau pemukulan yang dialami oleh Faisal, salah satu karyawannya saat mengantarkan Kala ke sekolah. Peristiwa tersebut terjadi ketika Kala bersama Faisal mengendarai motor. Namun di tengah perjalanan bertemu dengan pemotor yang lawan arah dan hampir menabrak keduanya. Faisal pun spontan membunyikan klakson. Tapi naas pemotor justru marah dan tak terima, langsung menganiaya Faisal sampai helmnya hancur. Sebenarnya aku lebih concern juga ke traumanya Kala sih gitu, karena pasti kan dia shock banget, Bumi di depan itu langsung dipukul, langsung jatuh dari motor. Faisalnya sih tadi ngerasa ada sakit di bagian pinggang karena kan tadi langsung tersungkur jatuh tuh. Jalanan itu adalah ranah publik ya, bukan cuman punya satu pihak tertentu gitu. Jadi kita harus menjaga kenyamanan kita bersama dalam mengendarai kendaraan gitu. Jadi apapun yang terjadi di jalanan tuh harusnya bisa diobrolin baik-baik gitu ya, bukan dilakukan dengan emosional. Dan harus disadari apalagi di situ ada anak kecil gitu ya. Ironisnya lagi, usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur dari lokasi. Saskia yang mengetahui hal ini pun geram, apalagi membuat Kala syok dan tremor. Ditambah kondisinya saat ini sedang jauh dari anak-anak, lantaran umroh bersama sang suami Hanung Bramantyo. Pastinya sedih, tapi buat aku lagi di tempat terbaik untuk minta pertolongan sama Allah, karena baik anak, harta, atau apapun kan semuanya bukan milik aku ya, jadi emang aku cuma dititipin sama Allah, jadi walaupun aku lagi jauh, ya aku balikin lagi sama Allah aja. Aku tahu buat dia nih hari ini cukup memukul dia, dan ternyata pas kejadian dia juga memilih buat nggak nelfon aku sama Mas Hanung, karena dia bilang takut bikin aku sama Mas Hanung khawatir, dan dia kan langsung sekolah. Gurunya ternyata dia nggak ceritain, teman-temannya nggak dia ceritain gitu, jadi dia mendam rasanya sendiri. Taunya tadi pas dijemput sama kakaknya sama Mas Budi ke sekolah, pas lewat jalan itu dia nutup mata, terus sampai rumah mbaknya bilang kayak Kala pojok nih lagi nangis. Tak terima dengan kejadian ini, Saskia pun langsung melaporkan si pelaku yang mengaku anggota kepada pihak yang berwajib untuk dimintai pertanggungjawabannya. Saskia pun langsung mengumpulkan bukti agar dapat memberikan efek jera. Alhamdulillah udah, terus banyak banget yang ngebantu. Jadi jujur aku di sini terharu banget karena aku lagi jauh, tapi kayak banyak banget orang yang bilang udah kita bantuin, kita urusin, kita apa gitu. Jadi aku sama Mas Hanung jadi ngerasa dari tadi kita kayak ya Allah banyak banget ya, Allah tuh kayak udah tenang aja, nggak usah terlalu pusing gitu, karena banyak banget orang yang mau ngurusin gitu. Berarti kalau aku emang cuma bantuin Faisal buat buka jalan, buat dia ketemu sama pelakunya, supaya pelakunya juga belajar kalau orang kan kita namanya di jalan kita harus saling ngehargain satu sama lain, nggak bisa main hukum sendiri ya, biar valid visum ya, karena kan tingkat sakit orang beda, mungkin dia ngerasanya seperti apa, taunya hasil dalamnya seperti apa, jadi aku nggak bisa jawab terlalu banyak karena aku nggak di sana. Berharap bisa silaturahmi dulu sama pelakunya, bisa ketemu dulu, nanti urusan mau gimana-gimana kan karena yang ngalamin langsung bukan aku tapi Faisal, nanti aku serahkan ke dia juga. Pastinya kan harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu, harus ada efek jerahnya juga. Mudah-mudahan cepat pulih juga buat pengasuhnya, buat mas-masnya atau siapapun yang ada di luar sana yang berkendara, hati-hati, tolong aturannya, jangan sampai menyimpang aturan, karena kan keselamatan ini tuh perihal nyawa manusia gitu loh. Apalagi ini anak kecil yang mau sekolah, mau menuntut ilmu. Mudah-mudahan sih ada hukuman juga untuk pengendara motor yang lawan arah itu ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran juga nih buat semuanya. Beruntung usai kejadian semua keluarga termasuk Bumi, anak sambung Saskia datang menjemput Kala, sekaligus berikan support agar mentalnya kembali stabil. Ya aku sebagai ibu lagi sedih aja nggak bisa nemenin anak di situ, tapi ya nggak apa-apa lah, insya Allah
Kala bisa tumbuh jadi anak yang mentalnya jadi lebih kuat lagi. Tadi juga langsung bilang pengen les taekwondo lagi karena ngeliat situasi gitu bahwa oh ternyata ilmu bela diri itu penting banget dimiliki sama seseorang, dia jadi paham itu juga. Jadi kita coba ngobrol dulu, aku ajak ngobrol dulu nanti sama Kala, dan tadi sih kita udah ngomong udah besok bawa mobil aja lah ke kantor, diantar aja gitu biar ke sekolahnya nggak kejadian lagi gitu. Tapi ya mungkin itu untuk temporer aman lah ya maksudnya. Tapi kan nggak semua orang punya privilege untuk tiba-tiba kalau bawa motor nggak nyaman langsung pindah ke mobil, kan nggak semua orang punya privilege seperti itu ya. Jadi harapannya sih tetap ada efek jerah terhadap pelakunya. Sinetron Nadia Almira tiba-tiba jadi perbincangan warganet. Sebuah akun media sosial bernama Hani menyebut Nadia Almira melakukan tabrak lari terhadap pria bernama Adnan, kakak sang pemilik akun. Nadia Almira pasti tak mengira dirinya akan diingatkan lagi oleh peristiwa kecelakaan yang dilakukan 13 tahun lalu. Dalam curhatannya, pemilik akun Hani menceritakan kronologis Adnan, kakaknya, ditabrak mobil Nadia. Kecelakaan itu terjadi pada pukul 1:30 dini hari. Kakak saya ditabrak mobilnya dengan posisi ngebut dan posisi kakak saya terseret di dalam mobil lumayan jauh. Mobilnya berhenti setelah menabrak beton jalan dan hancur bagian depan. Akibat ditabrak mobil Nadia Almira, kondisi Adnan kritis dengan luka di sekujur tubuhnya dan pembuluh darah di kepalanya pecah. Pada saat itu Nadia Almira berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kecelakaan yang disebabkan olehnya, serta memberi uang 185 juta rupiah. Hal itulah yang membuat keluarga korban Adnan tidak melapor ke polisi. Tapi janji tinggal janji. Nadia yang saat kecelakaan masih berstatus lajang hingga menikah dan punya anak, tak kunjung menepati janjinya. Padahal untuk biaya pengobatan Adnan mencapai ratusan juta rupiah. Alhasil keluarga Adnan pun sangat kecewa. 13 tahun berlalu kondisi Adnan tak kunjung membaik, bahkan malah semakin memprihatinkan. Karena dari luka dan cedera berat yang dialami, Adnan kini mengalami meningitis dan kista otak yang membuat kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi Adnan yang memprihatinkan berdampak kepada ibundanya yang mengalami stroke karena tak kuat menghadapi penderitaan anaknya. Mau kita di jalan, mau kita dalam berkendara, itu semua ada aturannya, ada hukumnya. Kita melakukan hal yang sifatnya juga bisa menyakiti orang lain, secara fisik maupun tidak, itu pun ada undang-undangnya gitu. Jadi ya itu selalu kita ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan itu bisa jadi mempunyai resiko hukum. Postingan Hani mengungkit kecelakaan yang dialami kakaknya 13 tahun lalu mengejutkan Nadia. Kepada Hani, Nadia sempat keberatan atas postingan itu karena merasa sudah bertanggung jawab dan ada surat kesepakatan antara dirinya dan perwakilan keluarga korban Adnan. Curhatan Hani tentang kakaknya ditabrak mobil Nadia terlanjur menyebar. Imbasnya akun media sosial Nadia digeruduk netizen dan membuatnya kena mental. Ujung-ujungnya akun media sosial Nadia akhirnya menghilang. Perseteruan Ridwan Kamil versus Lisa Mariana makin mendidih panas setelah RK menolak mentah-mentah permohonan Lisa untuk tes DNA ulang di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.